Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak di pertemuan kedua kali ini. Di sini Bapak akan menerangkan tentang perkoperasian dalam perekonomian Indonesia. Sebelum Bapak menjelaskan tentang materi ini, minggu lalu kan Bapak sudah menjelaskan tentang koperasi itu apa dan apa yang ada di dalam koperasi itu sendiri. Mungkin kalian sudah paham tentang materi yang minggu lalu sudah Bapak jelaskan. Oke, biar kita tidak mengolor-ngolor waktu, mungkin Bapak langsung saja akan menerangkan tentang perkoperasian dalam perekonomian di Indonesia saat ini. Oke, di sini ada pengertian koperasi. Koperasi merupakan sebuah badan usaha yang memiliki anggota dan setiap orangnya memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, yang memiliki prinsip koperasi dan berdasar pada ekonomi rakyat sesuai dengan asas kekeluargaan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Di pengertian koperasi ini ada sebuah anggota dan setiap orangnya memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kenapa tanggung jawab itu ada pada anggota dan setiap orangnya? Karena kita kembali lagi kepada pengertian koperasi itu sendiri, ialah koperasi itu menguntungkan kepada anggotanya, seperti itu. Jadi mengapa anggota dan setiap orangnya itu diberi tanggung jawab ataupun tugas masing-masing? Oke. Selanjutnya di sini ada tujuan koperasi. Tujuan koperasi di sini ialah di mana tujuan tersebut dititik beratkan pada kepentingan para anggota dan bukan menimbun kekayaan sendiri. Maksudnya dari sini ialah tujuan di mana tujuan tersebut dititik beratkan kepada kepentingan para anggota. Di sini sama halnya yang barusan Bapak jelaskan, yaitu tujuan koperasi itu sendiri sama halnya dengan pengertian koperasi, yaitu keuntungan dan lain sebagainya itu dimiliki oleh para anggota yang berada di dalam koperasi itu sendiri. Oke, selanjutnya di sini ada ciri-ciri koperasi. Di ciri-ciri koperasi ini ada 3 poin. Yang pertama, sifat sukarela pada keanggotaannya. Yang kedua, kegiatannya berdasarkan pada prinsip swadaya. Yang ketiga, koperasi bersifat non-kapitalis. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan satu persatu, yaitu di poin pertama, sifat sukarela pada keanggotaannya. Maksudnya di sini adalah maksud dari sukarela itu adalah ketika anggota itu mendaftar, itu adalah kemauannya sendiri, bukan ada unsur paksaan dari dirinya sendiri ataupun dari pihak orang lain ataupun dari pihak apa saja, seperti itu. Di poin kedua, di sini ada kegiatan berdasarkan pada prinsip swadaya. Maksud dari prinsip swadaya itu sendiri ialah swadaya itu sendiri artinya adalah kemampuan diri sendiri. Berarti kegiatannya itu apa yang dimampukan oleh anggota itu adalah kemampuan sendiri atau kemampuan swadaya, seperti itu. Di poin ketiga ada koperasi bersifat non-kapitalis. Di sini koperasi bersifat non-kapitalis berarti koperasi ini orang yang bermodal besar, seperti itu, atau orang yang kaya, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada prinsip koperasi, yang mana di sini ada 3 poin juga. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Dan di poin kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Di poin ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Oke,
Di poin pertama, di sini ada keanggotaan bersifat sukarela. Di sini sama, bersifat sukarela dan terbuka di sini bila anggota koperasi itu ingin mendaftarkan dirinya sebagai anggota koperasi. Di sini anggota itu mendaftar atas kemauannya sendiri dan terbuka apa ya maksudnya itu begini, anggota bersifat sukarela di sini ialah sama halnya yang barusan Bapak jelaskan, yaitu ketika anggota itu mendaftar itu atas kemauannya sendiri, bukan atas paksaan orang lain seperti itu. Di poin kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Maksudnya di sini pengelolaan dilakukan secara demokratis di sini adalah pengelolaan koperasi itu sendiri itu dilakukan secara kebersamaan seperti itu, bukan atas pribadi masing-masing. Oke. Di poin ketiga itu ada pembagian hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Maksud di sini adalah pembagian hasil yang dilakukan oleh badan koperasi itu tergantung dari besarnya usaha masing-masing anggota. Ketika usaha itu besar, berarti kebanyakan itu anggota memiliki hasil yang lebih besar juga. Cuman kembali lagi tergantung pada usahanya itu maju atau turun seperti itu. Oke, langsung saja. Di sini ada fungsi koperasi. Fungsi koperasi itu sendiri yang utama ialah untuk mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi pada anggota dan masyarakat. Di sini sudah jelas ya bahwasannya fungsi koperasi itu sendiri untuk mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat seperti itu. Oke. Di sini jenis-jenis koperasi. Di jenis-jenis koperasi ini ada 3 poin. Yang pertama koperasi pembelian, yang kedua koperasi penjualan, yang ketiga koperasi simpan pinjam. Oke. Di sini di poin pertama, koperasi pembelian ialah koperasi yang menyelenggarakan pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Di poin kedua, koperasi penjualan. Di sini koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya untuk sampai di tangan konsumen. Seperti itu. Yang di poin ketiga, merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang bertugas memberikan pelayanan masyarakat berupa pinjaman dan tempat penyimpanan uang bagi masyarakat. Oke, selanjutnya pengelolaan koperasi. Di sini di pengelolaan koperasi ada yang namanya sumber permodalan koperasi, yang mana sumber permodalan koperasi ini ada 3 poin. Yang pertama simpanan pokok, yang kedua simpanan wajib, dan yang ketiga dana cadangan. Di simpanan pokok itu sendiri adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi saat menjadi anggota, seperti itu. Dan yang kedua di sini ada simpanan wajib, yang mana simpanan wajib itu sendiri ialah sejumlah uang yang harus dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu tertentu. Beda dengan simpanan pokok, yaitu bayar saat menjadi anggota. Sedangkan yang simpanan wajib itu bayar di waktu tertentu, seperti itu. Untuk poin ketiga yaitu dana cadangan. Di sini dana cadangan ialah sejumlah uang yang diperoleh dan dari penyisihan hasil usaha, atau lebih jelasnya SHU, seperti itu. Oke.
Mungkin hanya itu yang bisa Bapak jelaskan tentang perkoperasian dalam perekonomian Indonesia. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.